Shalom, sobat yang berkati Tuhan Yesus. Beberapa hari terakhir kita telah menyaksikan di media berita bahwa kabar baik telah datang dari Jessica, di mana beliau telah dibebaskan dari jeruji besi. Seperti apa kisah kesaksiannya? Langsung saja kita saksikan bersama-sama berikut video selengkapnya. Oke, Jessica tadi pagi keluar dari lapas, kemudian menjalani beberapa prosedur administrasi ya Jess ya, kemudian tiba di sini. Tadi juga sudah makan makanan favoritnya, sushi, ya, jadi sudah kenyang, jadi bisa ngobrol kita ya Jess ya. Yes. Ngomong-ngomong kurusan ya, Pak Oto ya? Iya, yes, betul ya. Iya. Iya, sekarang saya lagi rajin-rajin olahraga. Oke, tapi bukan berarti kurang nikmat ya makanan di dalam sel ya? Atau memang menjaga badan? Ya menjaga badan sih lebih tepatnya ya. Oke, boleh diceritain Jess aktivitasmu di dalam lapas seperti apa? Aktivitas dalam lapas ya berusaha untuk sibuk aja, apa aja yang bisa saya kerjain. Terus ya mencoba untuk membantu lapas, siapa tahu saya bisa berkontribusi dengan sewaktu saya menjalankan waktu di sana. Ya semoga bermanfaat dan bisa meninggalkan kesan yang baik untuk lapas. Apa aja tuh yang kamu kerjakan? Kalau tadi saya ke lapas pagi-pagi ngelihat ada banyak sekali banner. Nah itu katanya yang desain kamu, bener nggak? Oh iya itu saya yang buat ya. Oke, desain, kemudian kontribusi kepada teman-teman juga di dalam ya, mengajarkan mereka hal-hal yang positif mungkin Jess? Iya, saya berusaha untuk melakukan itu ya. Semoga berhasil. Ya dulu. Apa aja tuh yang kamu kerjain? Sempat jadi guru bahasa Inggris, terus juga kalau teman-teman yang lebih dekat aja, nggak yang secara resmi yang ngajarin olahraga atau apa, seperti itulah yang positif aja buat ngisi waktu. Oke, hal yang positif. Sukanya sudah ada, dukanya apa Jess? Dukanya ya kangen keluarga, kangen teman-teman, kangen di luar, kangen megang handphone, kangen nonton TV atau nonton di dalam bioskop. nggak boleh megang handphone? Nggak boleh sama sekali. Oke. Jadi senang banget hari ini baru pertama kali megang handphone, rasanya gimana gitu. Oh iya, tadi sampai bingung ya gimana cara pakai handphonenya ya? Iya, betul sekali. Ceritain dong Jess, sel tahananmu itu seperti apa, luasnya, ataupun ya gimana lah, kamu tinggal di sana kan cukup lama ya? Iya. Nah, seperti apa tuh kamarmu? Kalau selnya itu kan saya pindah-pindah ya, jadi dari awal pertama kali masuk mungkin sel yang kamarnya lebih besar, jadi teman-temannya juga lebih banyak. Terus tapi kesini-sininya untungnya saya bersyukur bisa dapat kamar yang sedikit lebih kecil, jadi mungkin karena saya pekerja, jadi ditaruh di tempat khusus untuk pekerja, jadi makanya semuanya berteman gitu dengan saya, dengan satu istilahnya blok ya, jadi ada 6 kamar, jadi semuanya berteman baik dengan saya gitu. Jadi ya karena udah akrab jadi enak aja gitu. Kalau habis kerja ya pulang ke sana ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Jadi satu ruangan itu di dalamnya isinya ada berapa orang termasuk kamu? Kalau yang terakhir saya bertiga, cuman sempat bertiga, sempat berempat, sempat ber-20, sempat ber-18 gitu. Jadi variasi. 18 juga pernah? Ya waktu itu pertama-tama saya baru pertama kali masuk itu satu kamar ramai-ramai seperti itu, banyak orang. Tapi mereka baik-baik? Baik. Tidak ada yang mengganggu? Tidak ada bully di dalam? Tidak, baik-baik semuanya. Oke. Jadi semuanya sama-sama juga mungkin tahu ya kasusmu dan mereka berempati ya? Iya, selain itu juga ya kita mungkin punya masalah masing-masing ya. Jadi ya gimana caranya supaya kondisinya kondusif aja, jadi akur-akur aja gitu. Jadi saling bantu, saling menghibur, saling menguatkan, seperti itu. Pak Oto, ini Jessica kan sangat positif ya, vibe-nya ya, kita bisa rasakan. Padahal dia menjalani masa tahanan tuh sangat lama. 8 tahun, hampir 8 tahun masa mudanya ia habiskan di sana. Ini dari awal memang Jessica seperti ini, kenapa begitu kuat, kenapa begitu tegar? Pak Oto. Itulah yang membuat saya juga kagum sama Jessica. Kan kadang-kadang orang luar kan berpikir begitu hebatnya. Coba lihat waktu di sidang dulu, Jessica itu jarang sekali nangis. Dia tenang aja ya. Maka orang berpikir apa iya kok bisa kuatnya gitu. Tapi cobalah ya, ini saya pengen menyampaikan ya, coba. Apa itu? Apa itu Jess? Aduh itu udah zaman bertahun-tahun lalu. Ingat ya Jess ya? Spesial banget seperti Iya. Ini waktu anak saya, cucu saya lahir. Rupanya Jess, ini kira-kira berapa lama ya? Itu waktu sidang kayaknya ya Om, 2016 ya, dari 2016 ya. Iya, jadi cucu saya lahir,
dia di dalam penjara, entah kenapa dia buatkan ini. Ceritanya Gimana aja? baru Kamu belajar. cerita sekarang, aku baru pegangan. Kura-kura bukan sih? Kura-kura ya. Jadi karena banyak yang bikin seperti itu, jadi saya ikutan lah ya belajar gitu. Lama-lama oh ya lucu nih, terus kebetulan tahu Om Otto cucunya lahir, ya udah kasih Om Otto gitu. Bayangin aja ini. Karena kura-kura katanya lambang umur panjang Ya, keberuntungan, umur panjang, yang baik-baik. Baik, umurnya panjang. Jadi disimpan nih, yang ini dikasih buat cucu saya nih, anaknya dia nih. Sini dulu ya, dia nggak apa-apa. Ini, dia senang banget sampai disimpan-simpan sama dia nih. Nah, ini anak saya, Natalia, lahir anaknya. Kenji tuh, Kenji ya, waktu Kenji nih ya. Nah, dia ada kasih nih sama. Thank you, Mbak. Luar biasa. Memberikan. Itulah Jessica gitu, maksudnya kemarin itulah Jessica bisa masih buat ini di lapas, bayangin aja. Dia di dalam lapas, tapi dia masih bisa memikirkan orang lain. Betul. Ya, yang juga ingin, apa sih sebenarnya ingin kamu sampaikan dengan memberikan ini kepada Pak Otto dan cucunya? Ya niatnya saya kan memberikan selamat, memberikan, kalau memberi selamat itu kan identiknya juga dia memberikan hadiah kan. Cuman karena keterbatasan saya pada saat itu, saya nggak bisa beli apa-apa. Jadi ya udah, kalau saya bisa buat, kenapa enggak saya kasih. Itu Kan hasil handmade kan lebih meaningful ya kan. Iya. Iya. Dan itu seperti tidak handmade, itu benar-benar indah sekali. Oh enggak, itu handmade itu. Ada kelincingnya. Kualitasnya tidak Saya seperti heran tadi handmade, di kan? bawah. Saya mau tunjukin sama Jessica, dia bilang terima kasih nih katanya. Karena kan mereka kan pernah nggak bertemu dengan Jessica. Berarti kalau ikut Kenji berarti udah. Tahun yang lalu. Hah? Tahun yang lalu ya? Oh iya, bayangin ya. Oke. Makanya aku keep terus karena precious banget, karena ini handmade kan. Iya. Kalau yang lain kan beli maksudnya. Iya, nothing special. Iya, iya. Ah. Ini from the heart and then Disimpan sama dia coba itu. Ya. Keren banget, Jess. Kamu sangat positif. Itu apakah di hari pertama kamu masuk lapas sudah seperti itu? Sepertinya kalau misalnya saya bayangkan sendiri ya, dunia saya tuh runtuh. Saya tidak akan bisa melihat cahaya. Tapi kamu sepertinya sangat positif, ikhlas menjalaninya. Dan juga saya dengar kamu sempat ke wihara ya, berdoa beberapa kali. Ceritain dong, Jess. Gimana ya, kalau pertama kali ya memang ya seperti yang kamu bilang ya, dunia runtuh, tidak ada cahaya, ya itu juga yang saya rasakan. Tapi mungkin walaupun itu yang saya rasakan, tapi bukan berarti saya harus menunjukkan kalau saya merasakan seperti itu kepada orang-orang di sekitar saya gitu kan. Apalagi kalau misalnya saya menunjukkan, nanti keluarga saya jadi sedih atau pengacara saya jadi tambah panik tuh kan. Terus petugas-petugas sama teman-teman narapidana yang lain juga kan, mereka juga sama-sama berjuang ya. Jadi janganlah, jadi kalau misalnya kan pasti kalau misalnya ngelihat teman sedih kan kita jadi kebawa gitu kan. Jadi Jessica ini dia lebih memikirkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri ya Pak Otto ya? Kalau saya panik, artinya agak sedikit tegang, dia langsung hiburin saya. Om, jangan, nanti siapa yang belain saya kalau Om jadi susah deh. Begitu coba dia nih. Nah, tadi kan Om juga bilang tenang gitu. Tapi ini malah kadang-kadang disalahartikan oleh warganet ataupun siapapun itu. Mereka merasa, kok bisa ya dia sedih gitu. Sebenarnya artinya dingin itu apa ya? Ya kan kalau dingin itu mungkin konotasinya orang-orang berpikir, oh kalau misalnya saya nggak punya perasaan, saya seharusnya merasakan sedih tapi saya nggak sedih, atau merasakan bahagia saya nggak bahagia. Itu mungkin yang dimaksud dengan orang dingin. Tapi ada juga yang kalau saya itu ya kayak tadi saya bilang, kalau saya merasakan apa ya, kalau emang saya simpen aja, saya memilih untuk tidak menunjukkan. Jadi ya udah, ya saya ya berusaha untuk ya begini aja gitu. Karena kamu berusaha menjaga perasaan orang-orang yang kamu sayangi gitu kan? Iya, orang-orang di sekitar saya ya. Ada yang berubah nggak, Jess? Dari ketika kamu pertama kali masuk 2016 sampai kamu sekarang keluar, kamu menyadari ada hal-hal atau apa yang berubah dalam diri? Iya banyak ya, maksudnya kan kalau di luar mungkin ada waktu sedikit untuk kita me time gitu ya, untuk bersama dengan diri sendiri, ya kan lebih fokus untuk jalan-jalan atau melakukan pekerjaan atau apa gitu kan. Kalau mungkin di penjara ini banyak waktu untuk apa ya, berdiam, untuk mencari lah sebenarnya saya ini maunya apa, saya tuh gimana, saya gimana. Jadi mungkin lebih perubahannya mungkin lebih mengenal diri sendiri, lebih solid aja dengan diri sendiri, seperti itu aja sih kalau perubahan. Tadi kamu cerita lebih ada refleksi diri gitu ya. Iya. Bagaimana kamu berdamai dengan keadaan, berdamai dengan dirimu sendiri? Awalnya sulit banget karena ya
caranya orang di luar sana gitu kan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, mungkin itu ya pastilah ya saya ada rasa sedihnya, ada kecewanya, ada shocknya ya kan, ada segala macam lah itu, pokoknya segala macam perasaan lah ya kan. Tapi ya lama kelamaan ya emang kalau saya harus menerima itu harus dihadapin, toh juga saya sedih, saya depresi, atau saya senang, atau saya ceria, itu juga harus saya jalanin gitu. Jadi ngapain saya memilih hal yang bikin saya dan orang di sekitar saya itu nggak nyaman gitu kan. Jadi ya udah pilih yang terbaik aja. Dan sekarang jadi lebih cuek, nggak terlampau pusing apa kata orang gitu ya Jess ya? Ya orang kan punya hak ya untuk berpikir, untuk menilai, untuk mengatakan segala macam apa yang mereka pikirkan. Tapi kalau misalnya saya tidak memberikan mereka kekuatan untuk itu mempengaruhi saya secara ekstrim atau bagaimana, ya udah begitu aja. Kan ada orang memberikan kritik karena untuk membangun, ada juga yang mengkritik karena emang ya mereka maunya begitu gitu kan. Jadi ya harus dibedain aja sih. Jadi jangan terlalu dibawa perasaan kalau misalnya yang buruk itu terjadi. Iya, banyak yang merasa atau melihat Jessica ini sebagai sosok yang dia spekulasi sendiri, membuat teori sendiri. Sampai mereka berspekulasi sendiri, membuat teori sendiri. Oh dia pasti aneh-aneh gitu. Gimana tuh? Oh. Mbak Irma, tanyain dong habis ini ya, apa? Itulah fakta yang terjadi. Habis dialog apa? Tapi sekarang ini akhirnya orang berpikir bahwa mereka kan tidak lagi melihat dari sisi Jessica saja, tapi mereka melihat dari semua fakta-fakta di persidangan. Ya. Apa yang terjadi di persidangan memang mulanya karena begitu gencarnya pemberitaan mengenai dia yang negatif. Mulanya kan memang semuanya menganggap itu gimana gitu ya. Tapi kemudian dalam perjalanannya saya melihat terjadi twist ya, berubah cara berpikir orang dan banyak yang mendukung Jessica sekarang. Ya mudah-mudahan ini pelajaran yang sangat menarik buat kita. Kamu tahu dong yang maksudnya Pak Oto yang memutar atau membalikan 180 derajat pendapat publik terhadap dirimu itu apa? Kira-kira tahu. Ice Cold. Oh ya, oke. Okay. Itu kalau kita lihat sebelumnya begitu banyak netizen, orang-orang yang menghujat dan mencaci maki. Tapi kini mereka sepertinya menyesali penilaian mereka. Karena saya di dalam ya, jadi saya tidak tahu banyak soal mungkin komentar-komentar orang di luar sana atau apa yang terjadi di luar sana. Tapi ya kalau misalnya itu yang diberitahukan saya ya bagus ya, ya udah ya bagus gitu. Sampai-sampai ada simpatisan pendukung kamu bikin banyak sekali gerakan #JusticeForJessica, #FreeJessica. Mau ngomong sesuatu untuk mereka? Iya, terima kasih sudah membangun dan menjalankan gerakan-gerakan itu untuk pendukung saya. Terima kasih, doa dan supportnya itu sangat berarti buat saya untuk saya ada di sini dan selalu kuat dan ya bisa bebas dan terus baik dan sehat. Ya. Dan ini pertama kalinya saya lihat Jessica nggak pakai baju putih, Oto. Jadi saya sengaja pakai baju putih gitu supaya untuk ya biar kelihatan mirip gitu lah. Iya. Sekarang berbeda. Iya, selama sidang putih terus. Itu kenapa, Jess? Itu karena diharuskan. Saya juga nggak suka sebenarnya pakai baju putih. Oh, karena cepet kotor. Oh, itu diharuskan. Iya, diharuskan. Di sidang? Iya. Oke. Itu wardrobe-nya terdakwa sayangnya. Jadi ya. Oke. Nah, tadi saya sempat lihat Mama datang ya. Iya. Jemput, terus juga sama-sama diserahkan ke kuasa hukum dan juga ke anggota keluarga, itu ada Mama ya. Iya. Mama, Papa sehat, Jess? Sehat. Sebelumnya kan katanya Papa sempat kurang sehat gitu ya. Tapi tahu ya kamu keluar hari ini dan reaksi Papa gimana? Yang nggak datang dan juga reaksi Mama pertama kali ngeliat kamu gimana? Karena kami awak media tidak bisa melihat kondisi sesungguhnya pada saat bertemu langsung. Iya, Mama senang banget, tapi mungkin karena tadi itu ramai sekali, jadi kita belum sempat duduk dan ngobrol secara private ya. Mungkin perasaannya gimana saya juga belum tahu gitu. Mungkin karena tadi hektik sekali, jadi ya mungkin ada shock juga Mama. Tapi ya semoga sebentar lagi udah tenang, jadi kita bisa ngobrol enak. Bukan hanya Mama yang shock, aku juga shock. Iya. Iya. Bukan yang ngomong shock, karena dia belum tahu apa terjadi nih. Ini realitanya, gimana sebenarnya itu katanya. Dia kaget juga, what's happening gitu ya. Tapi ya itu sekarang ini semuanya ini kan langsung kan ini. Iya. Kan ini kan wawancara pertama kali baru keluar berapa menit langsung diwawancara begini. Semuanya juga dia bingung, belum melihat dunia luar dia sebenarnya nih. Jadi belum sempat kita kong kali kong gitu ngomongin apa ya. Iya. Benar-benar fresh from the oven ini Jessica baru menyampaikan isi hatinya, perasaanmu juga ya Jess ya. Kangen nggak sama keluarga,
mungkin kakak-kakakmu juga. Iya, pastinya kangen lah itu. Nanti habis ini kalau udah ada waktu baru saya kontak mereka. Oke, jadi tapi mereka juga mungkin sudah mempersiapkan sesuatu untuk kamu gitu ya, Jess? Oh, nggak tahu deh kalau itu. Kan harus surprise kali ya, jadi saya belum tahu. Selama ini keluarga kamu mendukung kamu seperti apa sih, Jess? Ketika kamu masih di dalam? Oh ya, dukungannya luar biasa ya. Maksudnya dari awal ya mereka, karena mungkin tahu kenal saya dari kecil ya, jadi ya selalu suportif, selalu yang kayak tidak pernah terpengaruh dengan apapun yang dikatakan oleh media atau orang-orang di luar sana. Jadi ya itulah yang membuat saya kuat juga gitu kan. Maksudnya ya udah, kalau misalnya banyak orang berpikir yang bukan-bukan, yang penting orang yang saya sayang, orang yang sayang sama saya berpikirnya baik gitu kan. Itu kan sepertinya beban semua ke kamu kan. Kamu bisa menghargai, bisa melihat bagaimana hati orang lain gitu. Tapi ibaratnya nggak apa-apa lah yang lain nggak kenapa-napa, nggak apa-apa lah saya yang kenapa-napa ya, asal yang lain happy gitu. Sepertinya itu yang ada di sosok kamu ini, Jess. Pernah nggak sih kamu meratapi nasibmu, kenapa aku harus seperti ini? Ya kalau dibilang nggak pernah sama sekali itu nggak mungkin ya. Tapi ya kalau meratapi sesekali-sekali mah saya bilang mah nggak apa-apa. Jadi ya maksudnya kalau merasakan sesuatu kesedihan atau apa itu sebaiknya jangan ditolak. Saya nggak boleh nolak itu, karena kalau kayak gitu nanti malah jadi ngerengkel, malah jadi bawaannya jadi sedih atau jadi malah tambah parah gitu kan. Malah jadi nggak sehat. Ya kalau dirasakan ya udah, kalau emang saya rasa happy saya rasakan, kalau saya lagi sedih saya rasakan, gitu aja sih. Tapi seiringnya waktu kan itu nggak selalu terjadi setiap hari setiap jam. Jadi ya kalau lama-lama saya berpikir positif, saya berniat, yang penting niat ya kan. Kalau saya niat untuk positif terus ya lama-lama ya itu yang terjadi. Yang lama-lama yang negatifnya mengurang gitu aja sih. Bentar lagi Jessica ulang tahun ya? Kalau nggak salah ya? Masih lama. Kalau nggak salah Oktober nih. Iya. Iya kan? Oktober ini usia kamu berapa? Aduh jangan ditanya deh kalau umur. 17 tahun aja selamanya. Jangan dong. Ini kan adalah satu proses kita menuju kedewasaan. Iya. Kalau aku hitung-hitung sih ya, kedewasaan itu tidak ternilai dari usia loh. Iya, betul, Karena saya betul. melihat banyak sekali orang-orang itu. Maksudnya dalam 8 tahun setengah ke belakang itu ya saya mengenal banyak orang, segala macam usia, segala macam latar belakang. Ya maksudnya orang yang masih kecil pun bisa lebih dewasa daripada orang yang bergantung proses hidup yang mereka jalani, mereka lalui. Tapi nih kalkulasi saya, Jessica umurnya bisa ditebak nggak? Itu sendiri aja lah. Gitu. Oke, saya infokan aja 35 tahun, bener kan? Iya, oke. Artinya 8 tahun, 7 tahun dia di lapas ya, merayakan ulang tahun di dalam sana. Iya. Bagaimana kamu melalui setiap tahun ulang tahunmu itu? Macem-macem sih, karena sering ya, jadi macem-macem. 8 kali ya. Jadi ada yang sedikit meriah, ada yang cuma biasa aja gitu, tergantung teman-temannya pada saat itu kan. Mungkin teman kamarnya beda-beda atau teman dekatnya kan ada yang udah pulang atau ada yang baru masuk gitu kan. Jadi nggak pernah sama gitu lingkungannya gitu. Karena saya kayaknya dari teman-teman saya itu saya yang paling lama gitu. Jadi saya yang tinggalin terus. Iya, baru kali ini saya ninggalin orang kan. Tapi kalau ulang tahun mama datang nggak? Ulang tahun waktu yang kemarin-kemarin. Oh, kalau di lapas itu kunjungan itu nggak setiap hari ya. Jadi kalau misalnya lewat masa kunjungannya ya orang tua saya bisa datang pada saat hari kunjungan boleh gitu aja sih. Cuman pas lagi hari kunjungan itu ya saya sama teman-teman yang ada di lapas gitu. Biasanya jam 12 malam mereka bergadang gitu aja sih, tapi nggak ada yang spesial kayak gimana. Kamu kan deket nih sama mama. Seberapa sering mama dan keluarga datang mengunjungi kamu? Mama iya sering, kalau kunjungan sering. Mama sama papa suka datang, tapi saya intens nelpon sih kalau itu. Misalnya check-in aja, malah di mana gitu. Kan ada telepon wartel kan, Iya. jadi setiap hari saya bisa telepon. Dan juga memastikan kondisi papa mama itu sehat ya, Iya. karena mereka juga usianya kan juga ada usia gitu. Iya betul. Oke, sekarang kita bicara masa depan. Karena Jessica sudah bebas, jadi kita harus menatap masa depan. Apa rencana Pak Otto untuk Jessica? Saya tentunya sudah banyak pikiran dengan Jessica ya. Mungkin lain kali kita bisa bicara tentang rencananya ya. Yang pasti kita akan memikirkan apakah rencananya dokter PK atau tidak. Tapi saya tidak mau bikin Jessica 1-2 hari ini menikmati dulu. Jessica 1-2 hari ini menikmati dulu alam yang segar ya. Jadi saya tidak terlalu mau ceritakan tentang hal-hal bersifat berat-berat lah. Seperti katakan ini dari sana, tadi keluar dari Bapas langsung ke sini, dia makan sushi. Langsung saya todong ya? Langsung ditodong. Belum lihat ini pohon-pohon di luar pun belum lihat sama dia nih, ya kan? Nah, nantilah kita bicara tentang bagaimana kelanjutan daripada
supaya dia lebih segar. Gimana Jess untuk proses hukum ke depannya? Kalau proses hukum ya saya serahkan semuanya ke tangan Om Oto. Ikut aja? Iya, ikut aja. Terus kalau saya mau kemana dan ngapain abis ini, saya juga belum tahu. Jadi benar-benar ngeblank. 100%. Besok mau ngapain? Juga nggak tahu? Nggak tahu. Malam ininya ngapain nggak tahu. Apa karena faktor kurang tidur? Karena katanya Jessica tidur malam banget kemarin. Iya, kemarin iya malam. Bukan karena kurang tidur juga ya. Mungkin karena nggak tahu di luar sana, maksudnya saya juga nggak bisa ngomong karena saya juga ngeblank mau ngapain nggak tahu. Jadi masih mau healing dulu lah, mungkin ngumpul sama keluarga. Setelahnya itu nanti mau ngapainnya lihat nanti ya. Siapa tahu diajakin kemana, di mana gitu kan atau apa kan saya nggak tahu. Di dalam lapas kamu tahu dong kalau Pak Oto ini juga handle kasus besar. Enggak, kurang tahu tuh saya. Kasus Vina Cirebon pernah dengar? Pernah disebutkan sama petugas-petugas ya, tapi saya nggak tahu jelas itu kasus apa. Nah itu kasus, gimana Pak Oto? Itu membangkitkan bagaimana jiwa dan semangat untuk memperjuangkan keadilan? Ya hampir lebih kurang nasibnya sama lah dengan Jessica ya. Coba waktu itu saya selalu katakan bahwa saya sebagai ketua tim di situ kebetulan beruntung banyak tim saya hampir 120 orang. Selalu saya katakan bahwa untuk kali ini saya belum terjun langsung. Biar tim yang menangani karena saya masih punya hutang profesi terhadap Jessica. Saya katakan selama belum menjalankan juga dengan Jessica, rasanya saya untuk terjun di sana itu secara full masih belum tenang gitu. Jadi makanya kasus Jessica itu walaupun in charge apa yang mengikuti tim saya itu teman yang semua menanganinya karena kasusnya memang sama karena mereka juga datang minta bantu kan ke Peradi kan ke Peradi dengan banyak orang bagaimana membantu mereka yang kasusnya dia merasa tidak melakukan ternyata dihukum ya. Jadi saya konsentrasi Jessica, saya harus saya pertimbangkan. Beruntung saya tim saya banyak. Ya ternyata surprise PK masih belum berjalan, tiba-tiba dapat kabar bahwa Jessica bisa bebas. Jadi sudah sedikit lebih ringan lah, ya lebih ringan pekerjaannya, tetapi tanggung jawabnya masih berat karena belum ada akhir kepastian tentang bagaimana gitu ya. Dari awal tahun kan memang kita lihat animo masyarakat Jess itu berubah sekali gitu ya. Mereka bisa menyuarakan keadilan dan benar-benar menyoroti kasus per kasus gitu. Nah, mendapatkan dukungan dari netizen, apakah itu juga menjadi hal yang positif untuk kasus hukum Jessica? Pak Oto? Ya, walaupun sebenarnya ya bebas atau tidak bebasnya Jessica ini, kalau dia sudah di luar sekarang ini, physically kan dia udah di luar, walaupun masih bersyarat. Tetapi biar bagaimanapun penghukuman itu kan masih menjadi masalah. Tapi saya mengambil posisi begini deh. Saya tetap hormati putusan pengadilan menyatakan dia bersalah. Itu putusan yang tidak bisa saya bantah secara formal. Harus saya hormatin itu. Nah persoalan kita merasa ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita bahwa kita menganggap dia bersalah, itu nanti akan kita perjuangkan melalui PK. Jadi kita tidak mau ingin berbantah-bantah di sini. Yang penting sekarang bahwa Jessica sudah di luar dulu, ya, dimana seperti saya katakan itu bahwa sebenarnya kita sarankan sama dia dulu untuk gerasi, ya, dia nggak mau dengan asumsi kalau gerasi itu kan dia menganggap dia bersalah. Tapi ternyata puji Tuhan ada jalan Tuhan, dia nggak mengajukan gerasi, ternyata lapas bisa memahami. Remisi yang cepat pada dia dan kita Jessica juga bukanlah orang yang tanda petik kita bilang berperilaku buruk, ternyata dia juga 8 tahun diuji di negara, dia bisa memberikan perilaku baik sampai mendapatkan remisi dan bisa bebas. Jadi perjuangan ke depan adalah nanti bicara dengan Jessica perjuangan apa itu nanti PK-nya atau tidak itu nanti next session kita bicarakan. Oke, Jess, sebentar Pak Oto, sedikit lagi. Jess, tadi Pak Oto singgung kamu nggak mau mengajukan gerasi. Padahal gampang nggak sih kalau bilang aja ya udah
biar lebih cepat gitu, biar lebih cepat beres. Kenapa alasan kamu tidak mau ya pokoknya kekeh saya tidak bersalah? Ya karena syarat satu-satunya itu saya harus mengakui dan meminta ampun, ya itu kan namanya apa, pengampunan kan. Kalau gerasi itu ya saya nggak nyaman aja kalau misalnya saya menulis atau membuat pernyataan seperti itu, karena itu bukan yang saya rasakan. Nah gitu aja. Yang kamu rasakan adalah? Yang saya rasakan ya begitulah. Yang ya udah saya harus jalanin aja apa yang saya harus jalanin, itu aja. Meskipun hati kamu merasa ini saya tidak layak mendapatkan hukuman seperti ini. Nanti pasti suatu saat ada jalannya, saya berpikir, saya yakin itu aja. Pasti ada jalan yang terbaik buat saya. Oke. Total berapa kali sidang? 4 kali sidang? Lebih dong, jangan dulu maksudnya. 32. 32 kali persidangan. Ada berapa hakim yang terlibat? 3 hakim bukan. Sekitar belasan hakim ya. Kalau di Mahkamah PT 9 lah dengan di Mahkamah Agung kan. Tidak ada dissenting opinion dari satupun dari mereka. Tidak ada. Apa yang membuat Pak Oto optimistis kali ini bisa membuahkan hasil sesuai yang kita harapkan? Keyakinan saya itu bukan dari awang-awang, bukan dari gunung, bukan dari angin. Keyakinan saya itu dari fakta dan bukti yang saya lihat. Jadi saya berpikir itu adalah bukan yakin dulu baru cari bukti, bukan. Saya membaca bukti dulu, fakta dulu. Dari bukti dan fakta ini baru timbullah keyakinan saya bahwa ini faktanya seperti itu. Sehingga selalu kita ingat bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Itu. Jadi tidak gentar ya? Tidak gentar.